Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Untuk kaidah pencacahan yang akan dibahas, yang pertama tentang aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, yang ketiga aturan pengisian tempat atau filling slot, dan yang keempat adalah permutasi dan kombinasi. Untuk aturan penjumlahan, jika ada N1 cara melakukan kegiatan pertama, N2 cara melakukan kegiatan kedua, sampai NK cara melakukan kegiatan ke K, di mana semua kegiatan itu dapat dilakukan secara bersamaan. Maka di sini dapat dijumlahkan N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai NK. Nah, ini dapat digunakan untuk kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Untuk contohnya, Mita memiliki 3 mobil, 1 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa cara Mita dapat ke sekolah dengan kendaraannya? Berarti di sini Mita hanya dapat mengendarai 1 kendaraan saja, karena tidak mungkin Mita mengendarai semua kendaraannya secara bersamaan. Artinya di sini Mita hanya memilih salah satunya saja. Berarti 3 mobil ditambah dengan 1 sepeda motor ditambah dengan 2 sepeda. Maka ada 6 pilihan. Artinya di sini ada 6 pilihan Mita untuk membawa kendaraannya atau untuk mengendarai kendaraannya. Yang kedua yaitu aturan perkalian. Jika ada N1 cara melakukan kegiatan pertama, N2 cara melakukan kegiatan kedua sampai NK cara melakukan kegiatan ke K, di mana kegiatan itu dilakukan secara bersamaan. Maka dapat dikalikan N1 dikali N2 dikali N3 sampai NK. Nah, di sini dapat digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau dapat digunakan secara bersamaan. Untuk contohnya, Nita mempunyai 3 baju dan 2 rok. Tentukan banyak variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Nita. Berarti ini ada 3 baju. Misalkan ini baju pertama, ini baju kedua, dan ini adalah baju ketiga. Artinya baju pertama dapat dipasangkan dengan 2 rok. Nah, baju pertama dipasangkan dengan rok pertama, berarti B1R1, baju 1, rok 1. Baju pertama dipasangkan dengan rok kedua, berarti B1R2. Kemudian untuk baju kedua juga dapat dipasangkan dengan 2 rok ya. Berarti ini rok pertama B2R1 dan baju kedua dipasangkan dengan rok kedua. Berarti B2R2. Nah, untuk baju yang ketiga juga dapat dipasangkan dengan 2 rok. Nah, inilah rok pertama. Berarti baju ketiga dengan rok pertama dan baju ketiga dapat dipasangkan dengan rok kedua. Berarti B3 rok 2. Di sini kita hitung untuk jumlahnya, berarti dapat 6 variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Nita. Karena di sini Nita dapat menggunakan baju dan rok secara bersamaan. Atau di sini dapat menggunakan aturan perkalian, yaitu tinggal mengalikan banyak rok dengan banyaknya baju. Banyaknya baju ada 3 dan banyaknya rok ada 2. Nah, 3 dikali 2 dapat 6 variasi pakaian. Untuk memahami perbedaan antara aturan penjumlahan dan perkalian, maka kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Latihan yang pertama, Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 3 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Di sini menggunakan aturan penjumlahan karena Sultan hanya dapat mengendarai salah satu kendaraannya saja. Berarti di sini Sultan memilih salah satu. Nah, di sini menggunakan aturan penjumlahan, banyak mobilnya 3, banyak sepeda motornya 2, dan banyak sepedanya 4. Berarti 3 ditambah 2 ditambah 4, maka ada 9 pilihan. Untuk contoh yang kedua, Cynthia hendak mendengarkan lagu. Terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 lagu irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar?
Nah, di sini juga sama. Cynthia tidak dapat mendengarkan lagu secara bersamaan ke semuanya. Ada 5 pop, 5 rock, dan 2 dangdut didengarkan secara bersamaan. Nah, artinya kalau kita mendengarkan lagu secara bersamaan berarti tidak enak untuk didengar. Berarti di sini Cynthia hanya memilih salah satu lagu yang ingin dia dengarkan. Pilihannya ada 5 lagu pop, ada 4 irama rock, dan ada 2 irama dangdut. Jadi 5 ditambah 4 ditambah dengan 2. Maka banyak pilihannya, ada sebanyak 11 cara untuk memilih lagu yang akan didengarkan. Kita lihat untuk contoh yang ketiga. Chandra mempunyai 6 baju kaos, 2 kemeja, dan 2 celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Chandra. Nah, di sini Chandra dapat menggunakan atau memakai semuanya secara bersamaan. Baju kaos, kemeja, dan celana semuanya digunakan bersamaan ya. Nah, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Ada baju kaos, ada kemeja, dan ada celana. Baju kaosnya ada 6, baju kemejanya ada 2, dan celana panjangnya juga ada 2. Tinggal kita kalikan, 6 dikali 2 dikali dengan 2. 6 dikali 2, 12 dikali 2 berarti dapat 24 variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Chandra. Contoh yang keempat. Suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman yang masing-masingnya satu macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapakah banyak menu makan siang yang dapat dipilih? Nah, di sini menunya yaitu ada sayur, ada lauk, ada buah, dan ada minuman. Berarti ada 4 menu ya. Nah, untuk menu makanan di sini dapat dimakan secara bersamaan. Berarti sayurnya ada 3, lauknya ada 4, buahnya ada 5, dan minumannya ada 3. Nah, di sini bisa menggunakan aturan perkalian. Berarti 3 dikali 4 dikali 5 dikali dengan 3. Jadi terdapat 180 menu pilihan untuk menu makan siangnya. Nah, untuk latihan yang kelima, jalan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota B ada sebanyak 5 jalan. Sedangkan jalan yang dapat ditempuh dari kota B ke kota C ada sebanyak 3 jalan. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C? Kita lihat dulu, ada kota A dan ada kota B. Dari kota A ke kota B ada sebanyak 5 jalan. Berarti ini jalan pertama, ini jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, dan jalan kelima. Ada sebanyak 5 jalan. Untuk dari kota B ke kota C, kota B ke kota C ada katanya sebanyak 3 jalan. Ada 1, jalan kedua, jalan ketiga. Karena tadi udah ada sampai nomor 5 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari 6, 7, dan 8. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C? Berarti dari kota B ke kota C ada sebanyak 3 jalan. Untuk banyaknya jalan berbeda yang dapat ditempuh, berarti yang pertama dari jalan pertama ke jalan ke-6. Berarti dari jalan pertama ke jalan ke-7. Jalan pertama ke jalan ke-8. Berarti itu ada 3 jalan. Nah, begitupun untuk jalan kedua. Jalan kedua, jalan ke-6. Jalan kedua, jalan ke-7. Terus jalan kedua, jalan ke-8. Berarti ada 3 jalan juga. Nah, kalau kita mau menghitung secara satu persatu ya. Jalan ketiga juga gitu. Dari jalan ketiga, jalan ke-6. Jalan ketiga, jalan ke-7, jalan ketiga, jalan ke-8. Ada sebanyak 3 jalan. Kemudian jalan keempat juga gitu. Jalan keempat, jalan ke-6, jalan keempat, terus ke-7, jalan keempat, terus ke-8. Berarti ada 3 jalan juga. Nah, terus dari jalan ke-5 ke jalan ke-6. 5, jalan ke-7. Jalan 5 juga jalan ke-8. Ada sebanyak 3 jalan juga. Jadi masing-masing ada 3 jalan. Tinggal dijumlahin tuh. Nah, paling gampang di sini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Kita tinggal mengalihkan aja, yaitu dari jalan A ke B ada sebanyak 5 jalan, terus dari B ke C ada sebanyak 3 jalan, tinggal dikaliin aja. 5 dikali dengan 3 ada sebanyak 15 jalan berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat untuk latihan yang ke-6.
Jalur penerbangan sebuah pesawat udara dari Padang ke Jakarta dapat melalui 2 jalur. Sedangkan dari Jakarta ke Surabaya dapat melalui 5 jalur. Dan dari Padang ke Surabaya dapat melalui 2 jalur. Berapa banyak jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Padang ke Surabaya melalui Jakarta ataupun secara langsung? Berarti di sini ada 2 pilihannya ya. Bisa jadi dari Padang ke Jakarta, terus ke Surabaya, kemudian dari Padang langsung ke Surabaya. Nah, kita lihat ini. Katanya dari Padang ke Jakarta. Kita lihat dari Padang ke Jakarta ada 2 jalur ya. Ini jalur pertama dan ini adalah jalur kedua. Kemudian dari Jakarta ke Surabaya ada 5 jalur. Berarti Jakarta ke Surabaya ada 5 jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, dan jalur 5. Kemudian untuk Padang ke Surabaya ada berapa jalur? Tinggal dikaliin aja. 2 dikali 5 sama dengan 10 jalur ya. Dari Padang ke Surabaya melalui Jakarta berarti ada 10 jalur. Sekarang kita lihat dari Padang ke Surabaya secara langsung. Ada 2 jalur. Ini adalah jalur pertama dan ini adalah jalur kedua. Berarti Padang ke Surabaya secara langsung ada 2 jalur. Sekarang tinggal dijumlahin aja. Tinggal dijumlahin 10 ditambah dengan 2. Ada total sebanyak 12 jalur. Jadi itulah beberapa contoh soal untuk memahami perbedaan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan.